Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Adeliani Abidin. Di video kali ini aku akan membahas tentang satu topik yang sering diabaikan oleh orang-orang, tapi ternyata ini penting banget ya. Apa itu? Yaitu emergency funds atau dana darurat. Nah, dana darurat itu apa sih? Dan kenapa sih pentingnya harus disimpan? Terus dalam kondisi apa aja sih? Jadi yuk ikutin terus video ini. Pertama aku mau cerita dulu ya sama teman-teman. Jadi aku itu nikah kan di tahun 2020 awal. Terus setelah nikah, plan-plan kita tuh banyak banget. Dari mulai bulan madu kemana yang jauh, terus juga beli rumah, terus plan-plan membuka usaha baru yang lebih besar. Lalu tiba-tiba setelah nikah itu benar-benar pas brek masuk pandemi, gimana keuangan kita benar-benar anjlok dan kita nggak punya persiapan sama sekali karena itu dia tadi kita tuh nggak pernah aware sama apa yang terjadi di depan, jadi gimana nantilah prinsipnya. Lalu setelah itu lagi di keadaan down-downnya kita melakukan pemangkasan karyawan di kantor yang mungkin cukup banyak dipangkasnya. Di situ keadaan lagi langsung di titik terendah setelah nikah ujiannya. Terus sedang di keadaan sulit-sulitnya, Allah menghadiahi anak untuk kami, di mana pengeluaran juga lebih melambung dari biasanya. Dan di situ kita sadar pelajaran yang bisa dipetik apa? Jangan pernah menyepelekan yang namanya dana darurat. Dana darurat ini sangat-sangat penting ya, karena ternyata kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi ke depan, dan kita nggak pernah tahu kalau pandemi itu akan selama ini gitu, bisa berdampak sangat besar untuk penghasilan ataupun untuk kehidupan kita. Nah, sebenarnya dana darurat itu apa sih? Aku jelasin dulu di sini. Kalau dana darurat itu adalah anggaran yang kita persiapkan khusus untuk keperluan yang mendesak ataupun keperluan yang tidak diduga di masa yang akan datang. Banyak juga orang yang membahas tentang sebenarnya lebih penting mana sih, tabungan atau dana darurat. Menurut aku yang udah ngerasain lika-liku kehidupan cukup lama ya, apalagi berumah tangga, itu tuh sama-sama penting gitu, nggak ada yang lebih penting mana yang lebih nggak penting, karena ternyata dana darurat itu sangat-sangat penting apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kita nggak tahu bakal ada kondisi apa lagi di depan, jadi ayo kita persiapkan dana darurat dari sekarang agar tidak terlalu jatuh nantinya gitu ketika punya persiapan. Beberapa yang bertahan di masa pandemi ini, mereka yang memiliki mungkin dana darurat sekian, jadi mereka masih bisa bertahan entah itu dari usahanya ataupun kehidupannya. Terus sebenarnya aku harus menyisihkan berapa sih buat dana darurat? Nah, kalau menyisihkannya itu menurut yang udah aku baca-baca, menurut yang udah aku tonton dan ikut kelas keuangan, kalau dana darurat itu setidaknya disisihkan 5-10% dari penghasilan kita. Semisal kita punya uang bulanan itu 3 juta, kita bisa menyisihkannya 5%, yaitu senilai 150.000 per bulan. Nah, sekarang sih udah banyak ya anak muda ataupun orang-orang yang udah matang umurnya sadar betul dan aware terhadap keuangan, apalagi dana darurat ini. Tapi yang jadi masalah, kita tuh suka pakai dana darurat di momen-momen yang menurut kita darurat, tapi sebenarnya itu belum termasuk kondisi yang sangat-sangat darurat, karena dana darurat ini baiknya dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Di kondisi apa aja sih? Yuk kita bahas. Kondisi yang pertama yaitu ketika kita kehilangan pekerjaan atau kita terjadi penurunan penghasilan. Nah, di pandemi ini itu sangat banyak terjadi ya momen itu. Apalagi banyak saudara kita ataupun kerabat kita yang mengalami PHK. Dan aku pun termasuk dari itu, walaupun aku yang memiliki usaha, tapi aku harus memangkas karyawan-karyawanku karena memiliki bisnis pun ternyata mengalami penurunan penghasilan gitu ketika pandemi ini. Jadi dana darurat itu bisa dipakai ketika kita dalam keadaan tersebut. Kondisi selanjutnya yaitu sakit. Kondisi ini benar-benar butuh yang namanya dana darurat ya, karena kita nggak pernah tahu
sakit yang kita alami itu kapan kita dikasih sakit sama Allah itu, kapan, jam berapa, dan di mana. Terus kita juga nggak tahu tingkat keparahannya seperti apa dan butuh penanganan dengan biaya yang sebesar apa. Terlebih untuk kita dan aku khususnya yang memiliki suami yang tidak memiliki penghasilan tetap per bulannya dan juga tidak memiliki asuransi untuk mengcover sakitnya anak dan istri seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya dana darurat untuk itu. Nah, termasuk juga melahirkan. Kalau aku melahirkan sendiri itu aku alokasikan ke dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu ya ketika melahirkan itu, walaupun udah diprediksi HPL-nya, kita nggak pernah tahu apakah nanti melahirkannya itu akan normal atau sesar yang membutuhkan biaya yang lebih besar, atau nanti melahirkannya itu prematur atau tidak, sesuai waktunya atau tidak, atau kita juga nggak tahu kemungkinan di depan, kemungkinan buruk di depan, karena itu yang tahu hanya yang di atas dan kita hanya bisa mempersiapkan seperti itu. Kondisi selanjutnya yaitu ketika kita kena musibah dari bentuk apapun, entah itu kecelakaan atau bencana alam atau sebagainya. Apalagi untuk kita yang memiliki kendaraan ya, kadang kendaraan kita itu tiba-tiba gitu rusak ini, rusak itu, harus servis ini. Terus juga amit-amitnya kendaraan kita menabrak sesuatu, kecelakaan, terus mengalami kondisi yang parah dan harus diservis dengan biaya yang besar. Di situ kita udah punya dana darurat, jadi itu boleh dipakai untuk kondisi tersebut. Dan terakhir, jangan lupa simpan dana darurat kita di tempat yang aman, tepat, dan terbaik. Seperti contohnya di rekening khusus agar kita nggak kebablasan untuk memakainya di kondisi-kondisi yang belum tentu itu darurat. Jangan lupa juga kita harus ingat bahwa life is always full of surprise. Bahwa di antara banyak kejutan-kejutan hidup yang menyenangkan, kadang terselip kejutan-kejutan hidup yang tidak menyenangkan pula. Jadi lebih baik kita menyiapkan jaket pelindung ataupun payung sebelum hujan agar kehidupan kita lebih tenang dan tertata. Aku doain semoga siapapun yang menonton di sini bisa menyisihkan uang penghasilannya untuk dana darurat, karena ingat kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di depan nanti. So semangat terus dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.